Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam program Renungan Hikmat pagi hari ini. Kiranya senantiasa kita selalu diberi berkat dan perlindungan pada pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami pada pagi hari ini untuk kembali menghirup udara segar yang telah Kau sediakan, Tuhan. Dan sebelum memulai hari kami, Tuhan, kami hendak melakukan renungan pada pagi hari ini. Kiranya Kau berkati, Kau sertai kami dalam melakukan renungan hari ini, supaya hikmat renungan pagi ini dapat menjadi pendorong semangat kami dalam menjalani hari kami, dan dalam menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hikmat pada pagi hari ini dibawakan oleh Saudari Eva Celia Otniel dengan tema Kerja sebagai Ibadah. Nats diambil dari Kolose 3 ayat 23-24 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak dari antara kita sebagai manusia yang kerap kali terjebak di dalam dikotomi antara yang suci dan yang sekuler. Pekerjaan sering sekali dianggap sebagai beban rutinitas hanya untuk mencukupi kebutuhan. Namun sementara berbeda dengan ibadah. Ibadah hanya dianggap itu terjadi ketika kita berada di dalam sebuah gedung gereja. Namun Rasul Paulus di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23-24 meruntuhkan sekat tersebut dan mengajak setiap orang percaya untuk melihat akan tanggung jawab harian itu sebagai bentuk pengabdian tertinggi kepada Tuhan. Teks ini menantang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara, pergumulan terbesar di tempat kerja sering kali terletak pada motivasi kita. Saat kita sedang bekerja hanya untuk menyenangkan atasan kita, mengejar validasi rekan kerja kita, atau sekedar mengincar promosi, atau kita akan mudah merasa kecewa saat ekspektasi kita itu tidak terpenuhi. Dan manusia sering kali terjebak dalam pelayanan mata saja, yang hanya rajin saat diawasi saja di dalam pekerjaan. Istilah segenap hati di dalam bahasa aslinya menyiratkan keterlibatan seluruh jiwa kita. Ini berarti kerja itu bukan cuma sekedar sebuah aktivitas fisik saja, melainkan ini adalah salah satu ekspresi dari bentuk spiritual kita. Bapak Ibu Saudara, pergumulan itu muncul ketika pekerjaan terasa membosankan, tidak dihargai, atau bahkan terasa tidak rohani. Dan di dalam ayat yang ke-24 memberikan jangkar bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagi kamu sebagai upah. Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah majikan yang sejati bagi setiap kita, anak-anaknya. Ketika kita menyadari bahwa setiap slip gaji datang dari perusahaan, tetapi upah warisan yang kekal itu justru datangnya dari Tuhan. Ketika kita memahami hal ini, maka kita tahu standar kerja kita pasti akan berubah. Kita tidak lagi bekerja dengan standar asal jadi saja, atau sudah cukup kita mengerjakan hal tersebut. Melainkan ketika kita memiliki standar itu, maka standar itu akan menjadi unggulan bagi setiap kita ketika kita melakukan pekerjaan kita.
Bapak Ibu Saudara, melayani Kristus di tempat kerja berarti menghadirkan integritas di tengah sistem yang mungkin kita rasa itu tidak stabil. Kejujuran di tengah persaingan yang tidak sehat. Kerja menjadi ibadah saat kita menyadari bahwa melalui profesi kita, melalui pekerjaan kita, kita sedang menunjukkan karakter Kristus kepada dunia, kepada tempat kerja kita. Inilah transformasi makna kerja yang sesungguhnya. Yaitu dari sekedar cara bertahan hidup menjadi sebuah sarana untuk memuliakan Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudara, kerja itu sebagai ibadah berarti memberikan yang terbaik karena kita tahu bahwa setiap jerih payah kita itu memiliki nilai kekekalan di mata Allah. Bapak Ibu Saudara, jika Kristus menjadi atasan bagi setiap kita, maka kita akan menemukan makna dan sukacita di dalam pekerjaan kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Satu kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan bagi setiap kami. Mungkin seringkali kami membedakan antara pekerjaan kami dan kehidupan rohani kami. Bahkan kami pada akhirnya bingung Tuhan bagaimana kami bisa menjadi berkat bagi rekan-rekan pekerjaan kami. Karena kami tidak tahu bahwa melalui pekerjaan kami, melalui talenta kami, melalui profesi kami, di situ Tuhan ingin menghadirkan ada sukacita, ada karakter Kristus yang nyata di dalam pekerjaan kami. Oleh karena itu Tuhan mampukanlah setiap kami. Bimbing setiap kami agar satu hari ini yang kami lewatkan, agar satu hari yang kami akan jalani ini, kami menjalaninya bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, studi kami, bahkan pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.